Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Gimana kabarnya kalian semua teman-temanku? Semoga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Saya doakan semoga kalian panjang umurnya, dimudahkan segala rezekinya. Oke, kali ini kita akan menyimak video tentang bahwa sekarang tuh udah di akhir zaman. Kita lihat tanda tanyanya udah banyak yang muncul. Oke, kita lihat penjelasan dari Ustadz Zulkifli ini ya teman-temannya. Disimak, semoga menambahkan kita lebih dekat lagi dengan Sang Pencipta. Oke. Sekarang sahabat itu tidak ada satupun yang berani atau belum ada satupun yang tahu kapan kiamat itu. Maka malaikat datang seolah mewakili para sahabat semua, bertanya langsung kepada Rasul, mata kapan, when exactly, pastinya itu kapan. Di sini kejujuran Nabi nampak sangat jelas. Qala, Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Untuk pertanyaan yang ini saya mohon maaf. Mungkin yang bertanya lebih tahu daripada saya. Saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu. Ini kata Nabi Muhammad. Udah menunjukkan siapa sejatinya Nabi. Beliau kalau pembohong, apalagi ditanyai di depan murid-muridnya, beliau pasti akan sembarang jawab. Tapi beliau tidak mau sembarangan jawab, karena ini adalah amanah. Maka jawab beliau adalah, saya tak tahu, mungkin yang bertanya lebih tahu daripada saya. Nah, setelah itu barulah pertanyaan penutup dari malaikat Jibril, akhbirni an amaratiha, kabarkanlah kepadaku tentang ciri-ciri dan tanda-tanda. Kalau ciri-ciri tanda-tanda ini sudah terjadi, sudah nampak, berarti kiamat tak lama lagi itu. Kalau itu pertanyaanmu, saya spesialisnya, kata Rasul ya. Kalau masalah tanda-tanda, masalah ciri-ciri, sayalah ahli ya. Kamu boleh gali dari saya, kamu boleh dengarkan dari saya, tapi kapan kiamatnya saya tidak bisa jawab. Dan ini pun akhirnya menjadi pegangan kita sampai hari kiamat. Umat Islam wajib meyakini kiamat pasti terjadi, tapi haram percaya penentuan waktu dan tanggalnya. Atau ramalan kiamat itu haram kita percaya, itu nggak ada itu ramalan kiamat. Tapi menyebutkan ciri-ciri dan tanda-tanda kiamat wajib kita ketahui. Begitu Bapak Ibu. Nah, sekarang hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ada berapa tadi pertanyaan malaikat Jibril, Pak? Ada berapa kelompok tadi? 4 ya. Pertama tentang iman, yang kedua tentang Islam, yang ketiga tentang ihsan, yang keempat tentang yang tanda-tanda. Jadi ilmu tentang tanda-tanda kiamat. Nah, para ulama salafus saleh dari hadis ini mereka menetapkan arkanuddin arba'ah. Rukun agama ini ada 4. Rukun agama ini ada 4. Ini aneh ya, kita selama ini jarang dengar. Yang kita sering dengar adalah rukun iman, rukun Islam ya. Ini yang sering kita dengar. Ternyata ada rukun agama. Rukun agama ini ada 4. Yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan, yang keempat ilmu tentang tanda-tanda kiamat. Ini rukun agama. Kita wajib mengetahui seluk-beluk iman. Ini adalah urusan akidah. Dengannya pondasi dibentuk. Setelah iman terbentuk kokoh, matang dan kuat, barulah dibangun di atasnya Islam. Islam itu salat tiang, puasa itu dinding, zakat itu pembatas ruangan, loteng itu haji,
ibarat satu rumah ya. Kemudian atapnya adalah jihad. Nah, kaum muslimin, ini rukun agama yang kedua adalah Islam, tentang seluk-beluk syariat. Yang pertama tentang akidah, tentang tauhid. Yang kedua tentang seluk-beluk syariat. Yang ketiga ihsan. Nah, ihsan ini sebagian ulama mengatakan inilah dia pondasi tasawuf. Ini adalah pondasi tasawuf. Tazkiyatun nafas, pensucian dan perawatan hati agar tetap bening, suci dan bersih. Ini ihsan. Dan level iman paling tinggi adalah ihsan. Ibarat satu batang pohon, dia tetap berbuah walaupun di bawahnya disirami dengan air kotoran, dilempari dengan kotoran, dan dia tetap berbuah memberikan yang terbaik. Bagaimanapun ujian yang Allah datangkan, dia tetap berbaik sangka kepada Allah, dia tetap baik kepada lingkungan, dia tetap baik kepada orang tuanya, kepada dirinya dan seterusnya. Dia tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ihsan. Baru yang terakhir, ilmu tentang tanda-tanda kiamat. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, tentang tanda-tanda kiamat. Di zaman Nabi Muhammad masih hidup, sahabat itu sudah yakin, Pak, tanda-tanda itu sudah ada di zaman mereka. Tanda besar kiamat itu kan ada 10. Yang pertama, dukhon terjadi. Yang kedua, Dajjal muncul. Yang ketiga, Nabi Isa turun. Yang keempat, lepasnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang kelima, matahari terbit dari sebelah barat. Yang keenam, keluarnya binatang atau hewan raksasa yang melata dari dalam perut bumi dari 3 tempat yang berbeda di muka bumi. Kemudian yang ketujuh, angin lembut yang bersumber dari negeri Yaman, sejuk berbau wangi kasturi yang membungkus dunia dengan cepat. Disitulah seluruh orang beriman dari umat Nabi Muhammad yang ada di muka bumi ini, ketika angin lembut itu menyentuh dan terhirup oleh orang beriman, dia langsung tergeletak meninggal dunia. Serentak seluruh orang beriman dari umat Nabi Muhammad meninggal dunia. Sejak terjadinya tanda besar kiamat yang ketujuh, sudah tak ada lagi orang Islam di dunia. Yang menyusul tanda besar kiamat yang ke-8, ke-9, ke-10, sudah bukan lagi orang yang kenal dengan Allah, bukan lagi orang yang beriman. Semuanya bukan orang yang kenal dengan Allah. Kata Rasul, 1 atau 2 generasi setelah itu barulah kiamat besar, kehancuran alam semesta. Nah, kaum muslimin, 10 tanda besar kiamat, 1 dan 2 oleh para sahabat mereka katakan sudah muncul di zaman mereka. Kajian tentang akhir zaman kita ini, ada komunitas yang mengatakan itu kajian cocokologi, main cocok-cocokan katanya, ya, cocokologi. Itu apa itu? Satu, maksain dalil dengan apa yang nampak sekarang. Itu nggak boleh katanya. Lah kalau begitu para sahabat saja, masih hidup loh Nabi, para sahabat saja sudah ada yang meyakini tanda besar kiamat pertama dan kedua sudah terjadi. Apa contoh? Contohnya di zaman Nabi, kan ada seorang lelaki yang tidak pernah mau gabung dengan Nabi Muhammad, tak pernah mau disapa oleh para sahabat. Dia kerjanya dari jauh mengintai-intai dan memata-matai terus. Namanya adalah Ibnu Sayyad. Secara ciri-ciri fisik agak mirip dengan Dajjal. Secara kemampuan dia juga unik dan aneh. Gimana kemampuannya? Pertama, nggak bisa didekati. Yang kedua, tidak ada satu pun yang bisa menyakitinya. Yang ketiga, dia memiliki kecepatan perpindahan yang tidak masuk akal, Pak. Kayak film Tom and Jerry itu, ya, bisa berpindah begitu cepat sekali. Ibnu Sayyad ini, saat Nabi Muhammad dengan Umar bin Khattab lagi ngobrol-ngobrol di luar dekat dengan kebun kurma, nah mata Rasulullah dan Umar bin Khattab melihat ada Ibnu Sayyad lagi mengintip, mengintai dari balik batang pohon kurma. Sebentar pindah ke batang yang lain dengan kecepatan yang kayak hantu, pindah-pindah dia, dilihat pindah lagi.
Lalu Umar bin Khattab, kita tahu temperamen Umar bin Khattab ya, langsung menghunus pedangnya yang besar itu, dan dia minta izin pada Rasulullah. Ya Rasul, izinkan saya. Kata Rasulullah, mengapain? Saya akan bunuh, itu adalah Dajjal. Saya bunuh Dajjal itu. Nah, wahai Bapak Ibu, coba lihat sekelas Umar saja yang tingkat kecerdasannya, kata Nabi, kalau ada orang yang berhak lagi menjadi Nabi setelahku, Umar yang paling berhak menjadi Nabi. Saking cerdasnya dia, analisanya tepat, perhitungannya mantap, kebijaksanaannya tingkat level 1 ya. Sekarang dia yakin Ibnu Sayyid itu adalah Dajjal, padahal Dajjal itu tanda besar kiamat nomor 2. Apakah Nabi membantah keyakinan Umar ini? Tidak. Nabi hanya bilang begini kepada Umar, kalau dia memang adalah Dajjal, maka pasti kamu tak bisa menandinginya. Dia bukan lawan kamu, bukan kamu orang yang bisa mengalahkannya. Tapi kalau dia bukan Dajjal, akhirnya kamu bisa membunuhnya, apa guna kamu bunuh orang nggak karuan? Itu kata Rasulullah. Coba Pak ya, Rasulullah tidak main patah aralkan gitu, enggak. Umar, Dajjal itu nanti di akhir zaman, bukan sekarang. Enggak kayak gitu bahasa Nabi. Tapi Nabi berkata, kalau dia Dajjal kamu tak bisa melawannya. Kalau dia bukan Dajjal, untuk apa kamu bunuh orang tanpa alasan? Dan ini menjadikan Umar bin Khattab, saat Nabi sudah meninggal, Abu Bakar sudah meninggal, Umar juga akan meninggal. Hari-hari menjelang meninggalnya, Umar masih bersumpah, demi Allah, saya sangat yakin Ibnu Sayyid itu adalah Dajjal. Dajjal itu tanda besar kiamat yang kedua. Dan keyakinan Umar ini juga diyakini oleh Bunda Aisyah. Bunda Aisyah juga sangat yakin dan percaya bahwa Ibnu Sayyid adalah Dajjal. Bunda Sofia juga sangat yakin Ibnu Sayyid adalah Dajjal. Ubay bin Ka'ab. Tidak sedikit para sahabat yang yakin bahwa itu adalah Dajjal. Baik. Ini kalau kita lihat Pak, bagaimana ilmu cocokologi yang dikatakan dari komunitas zaman sekarang menyamakan hadis dengan apa yang nampak, itu nggak boleh. Bukankah tugas ketika disampaikan tanda-tanda akhir zaman, lalu kita mencoba mencocokkan, ini mirip dengan hadis, kayaknya inilah dia, boleh. Kenapa begitu? Ini kelas sahabat loh. Tidak sedikit para sahabat yang mencocok-cocokkan Ibnu Sayyid dengan hadis tentang Dajjal. Itu contoh. Kalau ini tak boleh, tentulah Nabi akan mengatakan, sesat engkau wahai Umar, nggak boleh kamu kayak gitu. Pasti Nabi akan luruskan Pak, berarti itu boleh mencocok-cocokkan. Contoh yang kedua, Dukhan. Dukhan tanda besar kiamat yang keberapa tadi? Pertama, yaitu hantaman meteor dari ruang angkasa yang menabrak bumi dan akhirnya menimbulkan dukhan. Dukhan adalah kabut debu yang bersatu dengan asap teramat sangat tebal membungkus bumi sehingga bumi gelap gulita segelap-gelapnya selama 40 hari 40 malam. Itu dukhan. Orang tak bisa lagi membedakan kapan siang dan kapan malam. Orang tak bisa menentukan waktu-waktu sholat saking tebalnya dukhan itu. Tetapi di zaman Nabi Muhammad, Abdullah ibnu Abbas, ini sahabat Nabi, sahabat junior ya, Abdullah ibnu Abbas, beliau ketika mendengar berita bahwa ada pecahan batu bintang atau meteorit ya, yang sedang melesat, meteor asteroid menuju bumi, saat itu dia berkata, di pagi harinya dia berkata, saudara-saudara, murid-muridku sekalian, semalaman suntuk saya tak bisa tidur. Kenapa? Kata murid-muridnya kepada Ibnu Abbas, karena kemarin sudah ada meteor melesat menuju bumi. Saya pikir malam itu dan hari ini kita akan mulai menjalani dukhan hari pertama. Coba lihat Bapak, sekelas sahabat Ibnu Abbas yang keilmuannya tidak perlu diragukan lagi, beliau melihat adanya perkiraan hadis Nabi tentang dukhan dengan fenomena alam yang nampak lalu dicocokkan, dia menyangka itulah yang akan menjadi dukhan. Dan itu tidak ada yang menyalahkan. Semalaman suntuk dia tak bisa tidur. Ngapain beliau? Istighfar, berdoa, menangis.
menangis mohon perlindungan keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti mencocokkan hadis tanda-tanda akhir zaman dengan fenomena alam yang nampak tentang akhir zaman boleh. Ini adalah amalan para salafus saleh. Maka kelompok komunitas yang mengatakan cocokologi, mereka sebenarnya sudah menentang karakter keyakinan generasi yang termulia yang diciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita sudah menyaksikan tentang tanda-tanda akhir zaman ini ya teman-teman, dan dimana udah banyak muncul di zaman kita tuh emang benar hampir lengkap semua teman-teman, dari mulai kalau wanita mengumbar auratnya dengan nggak ada rasa malu itu udah ada. Mungkin dari dulu ini yang lebih ini lagi sungai Euphrates yang di ini mulai mengering teman-teman, dan banyak tanda-tanda yang lainnya juga teman-teman yang udah mulai bermunculan. Ya Allah, semoga kita dijauhkan segala fitnah-fitnah dajjal teman-teman. Apalagi ya musuh terbesar kita adalah kalau misalnya ini kita digoda sama dajjal, semoga kita dijauhkan ya teman-teman. Dan jangan lupa baca surat Al-Kahfi juga teman-teman, karena itu khasiatnya sangat ini untuk fitnah dajjal. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.